Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap siang ini kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, siapa yang membawa cinta untukmu? Kita akan lihat ya. Siapa yang membawa cinta untukmu? Wow, to the sea. Teman-teman, aku bisa lihat orang yang membawa cinta padamu. Ini bisa jadi, ya, bisa jadi. Kalian itu LDR, kalian itu sekarang masih belum bisa ada pertemuan secara fisik, atau mungkin jarak rumahnya agak jauh, ya, dari kamu. Karena saya ngelihatnya di sini to the sea. Berarti ada sebuah progres yang panjang sebetulnya, ada pendekatan yang panjang. Nah, di sini ada kartu regeneration. Aku melihat regenerasi atau sebuah transformasi di mana mungkin pada saat sekarang ya, entah kamu atau dia ini sama-sama lepas dari luka lama, lepas dari luka cinta yang lama. Dan kalau saya lihat di sini, ini adalah energi yang menurut aku ya, dengan cara dia mencintai kamu itu tuh kayak mulai kayak membangkitkan semangat lagi. Nah, regeneration itu kan mulai dari awal lagi. Tuh. Ketika dia terkoneksi dengan kamu, ada perasaan senang. Gak tahu, tapi pokoknya senang aja secara pikiran ya, secara batin, secara jiwa. Apa yang akhirnya gini loh, apa yang dia mau at least terpenuhi. Walaupun belum 100%, tetapi ada energi kebahagiaan yang double. Akhirnya nih aku bisa ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa menggetarkan hatiku. Selama ini mungkin udah banyak ya, atau mungkin kan sebelumnya kan dia putus cinta, dan tipenya di sini juga mungkin dia sedang sendiri, kamu mungkin juga sedang sendiri. Nah, ini ketemu, maka ada perasaan happy dari orang ini ya. Bottom of decknya co-create, dan ada kartu soulmate, community. Saya ngelihatnya kartu co-create, energi besar yang diberikan sama dia adalah ini bisa jadi orang ini sudah pernah kenal kamu ya. Co-create berarti dia ingin menuliskan lagi atau ingin mencoba kembali, ibaratnya begitulah, ingin mengulang kembali. Energinya mungkin dulu kamu sama dia sudah pernah kenal, bisa jadi dia orang lama, dan mungkin pada saat itu kesempatan untuk kalian bersama belum ada. Nah, saat ini ada kartu soulmate dan ada kartu community. Saya bisa ngelihatnya gini teman-teman, kalian ini mungkin pernah dari tempat kerja yang sama ya, tapi mungkin baru ngobrolnya sekarang, atau kalian dulu suka lihat-lihatan, atau dia ngeliatin kamu, tapi energinya kayak sekarang ini baru ketemu soulmate-nya. Nah, semesta ini mempertemukan kamu sama dia itu mungkin dari pertemuan lagi, mungkin dari sosial media, mungkin dari satu grup SMA, grup kerja, grup kuliah, grup apapun itu. Ini yang aku bisa bilang ya. Mungkin kalian dulu pernah kerja pada batch yang sama, mungkin batch 3, batch 4 ya, kita nggak tahu kan ya, angkatan kantor gitu. Mungkin kamu perusahaan besar, udah itu kamu satu training ya, kita nggak pernah tahu di sini. Tapi yang aku lihat adalah orang yang memberikan kamu cinta, orang yang menaruhkan kamu cinta adalah orang yang sebenarnya itu sudah sempat ada dalam hidup kamu, tapi mungkin baru terjalinnya sekarang. Nih aku lihatnya di masa sekarang. All that glitters
clean it up, building blocks. Oke, teman-teman, ini yang aku bisa lihat ya. Ada satu kondisi dia mungkin itu yang sekarang dia kayak fokus untuk mencari rezeki lebih gitu ya, dikarenakan yang kurasakan dari pikirannya orang ini adalah dia sedang stagnan karena mungkin ya, ketika dia datang ke kamu dengan kondisi yang kurang baik, kurang beruntung, all that glitter, semuanya itu bersih, berarti apa yang dia sudah punya mungkin saja hilang, dalam arti dia datang ke kamu mungkin dengan keadaan bangkrut. Beda kelas dulu sama sekarang. Di sini ada kartu building blocks, dan yang aku lihat di sini orang yang memang menaruhkan kamu cinta saat ini tuh masih kayak sadar diri gitu loh. Aku ini siapa sih? Aku ini punya apa? Cocok gak aku bersanding sama kamu? Ini yang aku rasain dari orang ini. Ya, sebenarnya apakah rasa minder itu wajar aja? Aku bilang wajar-wajar aja. Kenapa? Karena ya kondisinya kan dia yang ngerasain. Agak lucu. Dia mau kamu, tetapi ya memang kondisinya belum bisa dipaksakan. Dia terkesima dengan kebaikan hati kamu. Kalau kamu wanita, kamu cantik. Dia melihat sisi feminin dari kamu. Sebenarnya dia mau bilang bahwa saat ini kondisinya tuh udah kayak abis-abisan. Udah gak tahu harus kemana. Energinya tuh kayak capek. Ya aku ngerasa kayak energinya orang ini capek. Ya mungkin gara-gara ini banyak pikiran ya. Apa yang mau dia jalani juga gak bisa karena terbentur sana sini. Faktornya itu. Dia sangat sedih kondisinya saat ini. Karena apa yang hilang dari hidupnya itu dia masih kayak dirundung duka yang dalam. Nah, teman-teman, kalau dalam masalah cinta, saya ngelihatnya di sini dia nggak mau kehilangan kamu lagi. Kenapa? Karena dia pengen ada ikatan sama kamu. Dalam kondisi dia seperti ini, dia berharap kamu menerima dia apa adanya. Dan bukan berarti dia itu tidak mau berusaha dan melama-lamakan, tapi dia berusaha untuk mencari jalan dengan sendiri. Makanya kalau aku bilang orang ini mungkin mau deket sama kamu, orang ini punya keinginan bahwa someday kamu akan kumiliki gitu, tapi memang ada delay, ada hambatan. Ini yang aku lihat dari dalam hatinya dia ya. Dia sangat terkesima sama kamu. Kamu tuh orangnya membawa keberkahan. Dalam arti dia beruntung bisa mengenal kamu. Cuman yang jadi masalah adalah orang yang mencintai kamu ini sedang terblokir sana sini. Bayangin ya, di tahun 2024, 2023, 2024, 2000-an kamu bangkrut gitu. Di setengah perjalanan hidup kamu, bukan dari nol terus menaik, tapi dari nol naik, turunnya tuh srok gitu, nyosrok sampai mungkin sereceh dua receh nggak ada. Itu sudah pernah ku alami di tahun 2019 2020. Itu aku udah nggak mau lagi. Kalau bisa kembali ke masa itu, saya nggak mau lagi. Cukup buat aku bangkrut itu satu kali sehidup. Dan ini yang dirasakan sama pasangan kamu ya, atau orang yang bersama dengan kamu. Tahu nggak, dia datang ke kamu itu, dia melihat kamu tuh ada bagian dari dirinya yang mirip dengan kamu.
Ya mungkin kamu pernah dalam kondisi yang mengenaskan juga, pernah nyosrok juga. Dia pengen kayak bercerita banyak, ya bercerita banyak bahwa hidupnya dia itu begini gini gini, dengan harapan kamu tuh bisa memberikan tips atau pencerahan buat orang ini. Sekarang saya melihatnya, dia sangat menghargai empati kamu, ya. Orang ini akan sangat menghargai empati kamu. Jika kamu sudah terkoneksi, orang ini akan menghargai empati kamu. Hanya kamu orang yang terbuka. Hanya kamu orang yang bisa melihat dia. Kalau yang lain mungkin sudah close the door sama dia. Udah gak bisa, gue gak mau bantu lo lagi. Mungkin teman-temannya gak ada yang bisa diharapkan. Dia banyak ditinggalin. Nih ya, kondisinya dia banyak ditinggalkan dengan orang-orang yang dekat sama dia. Makanya dia datang ke kamu karena dia tahu ada chemistry di antara kalian. Gitu. Jadi dia datang ke kamu tuh bukan karena tujuan tertentu, tapi mungkin kamu adalah orang yang satu-satunya bisa menerima dia dengan kondisi yang jelek tadi. Saya melihat ada sebuah karma yang ditanggung sama orang ini. Jadi orang yang mungkin saat ini suka sama kamu, dia punya karma. Dia lagi dalam ujian. Bagaimana impactnya untuk kamu? Sebetulnya sih gak ada impact apa-apa ya. Kamu tuh hanya mungkin akan merasa kayak iba. Terus kamu merasa kayak bisa menawarkan energi positif ke dia. Kamu nanti akan ada andil untuk memberikan orang ini ketenangan. Nah, saya lihat kehadiran kamu ini akan, entah kapan, kamu akan mencoba untuk membantu dia, teman-teman. Ini sebagai bentuk, mungkin dulu ya, dia pernah berlaku sesuatu untukmu, pernah berbuat sesuatu untuk kamu. Ini sebagai kayak balas budi atau jasa. Nih, go the distance. Sebenarnya kehadiran orang ini tuh bukan memberikan kamu beban, tapi ada kalanya kita ini didatangi seseorang, ya, mungkin dia lagi dalam masa sulit, tetapi entah kenapa dia juga yang memberikan kita energi, semacam energi untuk motivasi maju gitu loh. Jadi adanya kehadiran orang ini tuh sebagai cerminan, yang seperti aku bilang, kalian ini kan mirroringnya, sebagai cerminan bahwa aku tidak boleh dalam situasi seperti itu lagi. Jadi kamu di sini tuh akan lebih kerja keras, lebih semangat gitu loh, karena kacanya tuh sudah ada dia nih yang kebalikan kamu sekarang, berbanding terbalik sama kamu. Kamu tahu nggak, memberikan kebaikan kepada seseorang yang mungkin tidak diterima di mana-mana itu adalah salah satu salah satu pahala ya. Kalau aku bisa bilang pahalanya besar, karena apa ya? Kamu gak usah takut kalau seandainya dia bisa nanti someday dia bakal nyakitin atau dengan sengaja nyakitin, maka karmanya ini akan berlaku lagi. Dengan menyakiti kamu, ada instan karmanya. Jadi kamu gak usah takut untuk berbuat baik, ya. Mau orang ini nanti kau jadikan pacar, mau jadikan apa, memang kamu memang care sama dia, membantu dia dari nol, tapi once dia lupa daratan lagi, karmanya akan berlaku.
Ini bahaya kalau main-main sama kamu. Masalahnya, kartu karma ini itu muncul, itu nggak main-main. Pertama, orang ini datang memang karena dia punya karma. Kita akan cek ya, karmanya tuh apa. Yang selama ini dia itu berfokus sama hasil, tapi secara spiritualnya juga ditinggalkan. Yin. Saya kayak ngelihatnya di sini. Ini sebetulnya satu pasok teman-teman, tapi harusnya yin dan yang. Tapi ini yang dan yin. Saya bisa lihat dia tuh selalu mengejar ambisi, ego, tidak mau orang lain melihat dia gagal, sehingga spiritualnya atau mungkin pendekatan dia ke Tuhan itu juga, ya mungkin dia dekat ke Tuhan, mungkin dia ibadahnya bagus, tapi mengejarnya materi banget, bisa jadi ya Tuhan itu memberikan lah, lu kalau mau spiritual sama gue ya ini juga dikontrol dong, tapi dia kayak over di sini ya. Jadi karmanya tuh jelas, semesta itu memberikan pemutihan supaya apa, dikala dia jatuh lu ikat gue lagi. Selama ini lu udah gue kasih kebaikan, udah kasih berkah gitu, bagaimana caranya lu membalas gue? Ini karmanya di sini. Ada sebab, ada akibat, dan ada debts, ada utang. Mungkin dia pernah nadar sesuatu, mungkin dia pernah menjanjikan sesuatu, banyak janji tapi tidak ditepati. Ya inilah penghapusan dosanya. Bisa jadi orang ini punya utang juga loh teman-teman. Ya mungkin utangnya itu ya mungkin bisa jadi utang keluarga gitu, dan dia nanggung. Kalau kamu tahu dia orangnya memang nggak punya kartu kredit atau apa, utangnya dia mungkin utang keluarga, bukan utangnya dia pure gitu. Tapi ini ada terlilit harus bertanggung jawab akan hutang. Coba kamu cross check lagi deh, karena kartunya keluar itu. Ini ada konsekuensi yang memang ditanggung ya. Jadi dia selalu merasa bisa menghandle semuanya. Orang ini tipenya one man show loh. Dia kurang kooperatif dengan orang lain, kurang terbuka sama orang lain, sampai ya menerima akibatnya sendiri. Ya, jadi orang yang memberikan kamu cinta di sini ya ciri-cirinya seperti ini. Kita akan buka aja langsung ya untuk inisialnya. W, Y, P, F, L, K, B, O, I, T. Nah, ini orang-orangnya teman-teman. Kalau misalnya inisialnya nggak ada, mungkin jika energinya cocok, kalian bisa klaim. Kalau nggak usah. Terima kasih loh yang sudah mampir dan nonton, walaupun resonate dan tidak resonate, karena pembacaan ini general. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jangan lupa untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.